Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan adik-adikku yang sayang, ketemu lagi kita dalam channel Panggung Cerita. Kali ini saya akan menceritakan tentang yaitu Enggang Itu Lestari. Kali ini saya akan menceritakan tentang yaitu Enggang Itu Lestari. Dahulu kala tersebutlah sebuah keluarga kecil yang tinggal di rumah panggung dekat hutan. Di keluarga itu hanya terdiri dari sepasang suami istri bersama satu anak laki-lakinya yang masih kecil. Mereka bisa mencari makan dengan cara berburu di hutan. Rumah mereka memang dekat dengan hutan dan diketahui bahwa hutan itu masih banyak hewan liarnya. Suatu pagi yang cerah seperti biasa, sang ayah atau bisa kita sebut juga dengan pemburu pergi berburu hewan di hutan. Perjalanan ke hutan tempat biasa ia berburu cukup jauh dari rumah dan memakan waktu yang lama hingga sampai di hutan yang pemburu tuju. Sesampainya di hutan tersebut, pemburu berkeliling mengamati sekitar, mengamati perangkap hewan yang sudah ia buat sebelumnya. Pemburu memasang jebakan tersebut banyak di semak-semak, di bawah pohon, juga di tempat yang strategis lainnya. Mungkin sekitar 4 atau 5 jebakan sudah ia lewati. Banyak hewan terkena perangkap hewan miliknya. Tanpa lelah pemburu berjalan mengamati perangkap hewan miliknya di lain tempat. Langkahnya berhenti, matanya menatap kaku pada jebakan miliknya. Beruntungnya pemburu mendapati seekor burung enggang masuk dalam perangkapnya. Oh no! Ia kegirangan dan berkata dalam hati, alangkah beruntungnya aku hari ini. Sudah banyak kudapati hewan-hewan gemuk. Ya, kalau memang ini tentu tidak akan kumakan. Anakku pasti senang jika aku memelihara seekor burung secantik ini, katanya di dalam hati. Menjelang sore, pemburu pun bergegas pulang ke rumah. Pemburu sampai di rumah saat matahari mulai terbenam. Melelahkan memang, tapi pemburu juga puas dengan hasil buruannya hari ini. Tapi bohong. Dia memamerkan hasil tangkapannya kepada istri tercinta dan juga anak kesayangan mereka. Benar saja, anak itu merasa sangat kegirangan melihat burung enggang tadi. Sang istri pun bersiap memasak hasil buruannya tadi, dan hasil buruan mereka masukkan ke dalam kandang ayam yang sudah kosong.
Burung itu terbang ke sana kemari berteriak seolah meminta pertolongan. Pemburu melihat itu, tapi ia tidak mungkin melepaskan burung indah itu. Sehingga beberapa hari setelah burung itu berhenti bersuara, pemburu dan anaknya heran dengan kejanggalan tersebut. Dengan seksama mereka berdua mengamati setiap jengkal burung itu. Burung itu nampak lusuh, bulunya berterbaran di sekitarnya. Terlihat sudah kalau burung itu mengalami stres berat, hingga akhirnya ia seperti itu. Sang anak tak terima dengan kejadian itu dan berkata bahwa burung itu sudah jelek dan meminta burung baru lagi untuk dipelihara hingga akhirnya. Demi menghilangkan kesedihan anak, sang pemburu membawa buah hati ke hutan untuk berburu hewan dan menjanjikan burung yang baru lagi. Sesampainya mereka di hutan, sang anak berjalan tak jauh dari ayah. Si anak sembari diawasi ayahnya yang juga sedang mengamati hutan yang luas itu. Anak pemburu melihat sarang burung lalu mengambilnya. Ia kaget melihat dua bangkai anak burung enggang yang kering membusuk dalam sarang. Sang anak mendekati ayahnya sembari membawa sarang itu dengan tangan kanan. Membawa sarang itu dan tangan kiri menutup hidungnya kuat agar bau busuk tak tercium olehnya. Ia menunjukkan sarang itu kepada ayahnya dan bertanya dengan mengapa anakan burung itu bisa mati. Sang pemburu terdiam kaku seolah menyadari sesuatu. Tanpa banyak kata, sang pemburu mengajak anaknya pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, anaknya masih keheranan dengan sikap ayahnya yang tiba-tiba itu. Ia bertanya kepada ayahnya, "Yah, kan kita baru sampai di hutan, kenapa kita malah pulang?" tanya anak polos itu. Sang ayah diam saja. Sampainya di rumah, sang ayah langsung membuka kandang tempat ia memelihara burung enggang. Pemburu memegang sebentar burung itu sambil meminta maaf kepada burung enggang tersebut. Mengelus-ngelus, lalu akhirnya ia melepas burung enggang itu, membiarkannya bebas tanpa diusik olehnya lagi. Ternyata sang pemburu merasa amat bersalah karena telah mengurung burung enggang itu. Yang artinya jika burung itu dikurung, maka anak-anak burung enggang itu tidak akan mendapatkan makanan sedikit pun. Oh no! Pemburu sadar bahwa anak burung itu mati karena sangat kelaparan hingga akhirnya mati. Sang pemburu menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa ia tidak akan berburu burung enggang lagi. Demi kelestarian fauna cantik itu, dia juga berjanji untuk menjaga fauna-fauna langka lainnya agar tidak terancam punah. Dari cerita di atas dapat kita ambil hikmahnya adalah janganlah menganggap hewan hanya untuk keuntungan pribadi semata. Padahal bisa saja itu adalah hewan terakhir yang masih tersisa satu-satunya di bumi ini. Hewan-hewan endemik khususnya yaitu burung enggang khas Kalimantan harus bisa kita pertahankan habitatnya. Berkurangnya hutan juga menjadi faktor mengapa banyak hewan punah.
Mari kita bersama-sama melestarikan alam, khususnya di Kalimantan Timur ini. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panggung Cerita. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.